Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, kitab hadis yang membahas tentang hukum-hukum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Masih membahas tentang bab haji, kita sampai pada subbab yang ketiga. Subbab yang pertama tentang miqat tempat bagi jemaah haji dan umroh. Subbab yang kedua sudah kita bahas, pakaian yang boleh dipakai saat ihram dan yang dilarang pada saat melakukan ihram. Subbab yang ketiga tentang at-talbiyah, ucapan talbiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-hadithul hadi asyara ba'dal mi'atain, hadis nomor 211. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah senantiasa meridhai keduanya, beliau berkata, anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ucapan talbiyah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau melaksanakan haji atau umrah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qala wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha labbaika labbaika wa sa'daik wal khairu biyadaik wa raghba'u ilaik wal amal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah bin Umar, ucapan talbiyah yang dibaca Rasulullah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu untukmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya pujian, kenikmatan dan kerajaan hanyalah milikmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Kata Abdullah bin Umar, beliau menambahkan kalimat talbiyah Rasulullah dengan mengatakan labbaika labbaika wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, dan aku bahagia memenuhi panggilanmu. Wal khairu biyadaik, segala kebaikan ada di tanganmu. Wa raghba'u ilaik wal amal, dan harapan dan juga amal agar diterima hanyalah kami serahkan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, masyru'iyatut talbiyati fil haji wal umrah. Ulama sepakat disyariatkannya membaca talbiyah
pada saat haji dan pada saat umroh. Yang ulama beda pendapat, apakah ucapan talbiyah ini wajib atau sunnah? Ini yang ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya ucapan talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, itu hukumnya sunnah saja. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Inilah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bacaan talbiyah hukumnya sunnah muakkadah saja. Apa dalil mereka? Mereka berdalil, daliluhum annaha dzikrun kasairil adzkari la yajibu bitarkiha syai'un. Kata mereka, ucapan talbiyah itu sama saja seperti zikir-zikir yang biasa kita ucapkan, maka dia tidak diwajibkan dan orang yang meninggalkannya tetap sah hajinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahaba Malikun wa ashabuhu ila annaha wajibatun ya'samu tarikuha wa yasihhu hajjuhu wa alaihi damun litarkihi iyyaha. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik dan juga para ulama mazhab Malikiyah, yang mereka menyatakan ucapan talbiyah bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa, tapi hajinya tetap sah. Jadi hajinya sah tapi dia berdosa. Ya, ini pendapat Imam Malik dan juga mazhab Malikiyah. Dan dia harus membayar dam. Dam itu denda, harus menyembelih seekor kambing. Ini pendapat yang kedua. Apa dalilnya Imam Malik? Mereka berdalil bahwasannya lam yatrukhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-talbiyah fil haji wal umrah. Dalil mereka, Rasulullah nggak pernah meninggalkan ucapan talbiyah saat beliau haji dan umrah. Maknanya ini perkara yang wajib. Karena kalau itu perkara sunnah, pasti terkadang Rasulullah meninggalkannya. Ini dalil pendapatnya Imam Malik. Imam Abu Hanifah juga berpendapat sama. Ya, hukumnya bukan saja wajib, tapi itu termasuk ke dalam rukun-rukun haji. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Thawri wa ahlu zahir ila annaha ruknun min arkanil haji la yasihul hajju biduniha. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Thawri dan juga para ulama mazhab Zahiriyah, mereka berpendapat membaca talbiyah itu rukun. Berarti kalau ditinggalkan tidak sah hajinya. Ini pendapat yang ketiga. Apa dalilnya mereka? Mereka berdalil annaha syiarul haji kama anna takbiratal ihrami wa takbiral intiqalat syiarus shalah. Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya ucapan talbiyah itu bagian dari syiar-syiar haji. Sebagaimana kalau kita sholat tidak takbiratul ihram tidak sah, maka begitu juga kalau orang melaksanakan haji tidak mengucapkan talbiyah, maka hajinya menjadi tidak sah. Jadi beliau mengkiaskan dengan apa? Takbiratul ihram dalam sholat. Ya, yang itu merupakan syiar dalam sholat. Begitu juga takbir intiqal, takbir setiap perpindahan gerakan dalam sholat yang merupakan syiar, maka begitu juga ya
orang yang dia mengucapkan talbiyah itu adalah syiar dalam hajinya. Beliau berdalil juga bahwasannya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, dan Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah kalian dariku manasik-manasik haji kalian. Kalau Rasulullah nggak pernah meninggalkan talbiyah, maka kalian pun harus mengucapkan talbiyah dalam haji kalian, ya. Wallahu a'lam. Mengarang kitab ini beliau mengatakan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwasannya ucapan talbiyah hukumnya tidak sampai wajib dan tidak sampai pada rukun haji, tapi dia hukumnya sunnah muakkadah saja, sunnah yang sangat ditekankan, ya. Kemudian setelah membahas hukum talbiyah, ikhwah, yang harus kita pahami juga kapan waktu membaca talbiyah ini. Karena orang Indonesia, dari mulai di Indonesia mereka sudah baca itu labbaik Allahumma labbaik, ya, kalau mereka ngantar haji, ya. Sebetulnya ucapan itu diucapkannya saat kita sampai pada miqat tempat, ya, saat jemaah haji atau umroh sampai di miqatnya. Kita sudah jelaskan tentang miqat-miqat tempat. Kalau dia berangkatnya ke Madinah dulu, maka miqatnya mana? Dzul Hulaifah. Kalau dia ke Jeddah, berarti dia miqat di pesawat, yaitu setelah melewati Yalamlam. Maka dari mulai dia memakai pakaian ihram, disitulah dia memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Di situ mulainya, saat sampai di miqat. Sampai kapan bacaan tersebut dibaca? Kalau dia hanya menunaikan umroh, bacaan talbiyah itu diucapkan hanya sampai dia melihat Ka'bah dan akan memulai tawaf. Kalau dia umroh saja, maka dia berhenti talbiyahnya saat sudah melihat Ka'bah Baitullah dan saat akan memulai tawafnya. Ini kalau yang dia laksanakan hanya umroh saja. Tapi kalau yang dia laksanakan haji, kapan dia berhenti membaca talbiyahnya? Saat dia akan melakukan Jumratul Aqabah. Jumrah Aqabah itu kapan? Pas tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah jemaah haji tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, kemudian malamnya bermalam di Muzdalifah. Setelah itu, setelah terbit matahari, mereka, ya, menuju ke Mina, ya, untuk melaksanakan, ya, Jumratul Aqabah, yaitu melempar batu, ya, sebanyak 7 kali. Maka setelah Jumrah Aqabah ini sudah selesai, gak ada talbiyah lagi, ya. Nah, ini bagi mereka yang melaksanakan haji, waktunya hanya sampai mereka akan melakukan Jumrah Aqabahnya, ya. Adapun sunnah bagi laki-laki baca talbiyahnya dikeraskan. Adapun bagi wanita maka cukup dia dipelankan saja, tidak sampai dikeraskan, ya. Kita lihat faidah yang kedua. Al-afdalu an takuna bihadhihi sighati faqat lil ittiba. Ucapan talbiyah yang paling afdal, yang paling utama, mengikuti ucapan talbiyah yang diucapkan Rasulullah. Karena itu bagian dari ittiba, senantiasa mengikuti Rasulullah. Walaupun ada tambahan dari sahabat Abdullah bin Umar tadi, ya, labbaika labbaika wa sa'daik, itu tambahan dari sahabat Abdullah bin Umar.
Kata beliau, tambahan itu boleh. Kenapa tambahan itu boleh? Karena itu perbuatan sahabat. Dan perbuatan sahabat selama tidak diingkari oleh Rasulullah, itu namanya apa? Sunnah takririyah. Di sini harus kita pahami. Jadi jangan antum pahami itu sahabat kok nambah-nambahin talbiyah, berarti bid'ah dong. Enggak, perbuatan sahabat selama dia tidak diingkari Rasulullah, maka itu namanya sunnah apa? Takririyah. Sama seperti sholat 2 rakaat setiap selesai berwudu. Itu dilakukan sahabat siapa? Bilal bin Rabah. Rasulullah nggak melakukannya. Tapi kenapa para ulama mensyariatkannya? Karena itu perbuatan sahabat, Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Sama ini ucapan talbiyahnya Abdullah ibnu Umar ini, ya, beberapa sahabat mengetahui, Rasulullah pun tahu. Kalau seandainya itu perbuatan munkar, nggak mungkin Rasulullah mendiamkannya. Artinya kalau Rasulullah mendiamkannya, berarti ini dalil apa? Rasulullah menyetujuinya, dan inilah yang disebut para ulama hadis sunnah takririyah. Perbuatan sahabat, ucapan sahabat yang Rasulullah tahu, Rasulullah dengar, tapi Rasulullah nggak ingkari, maka itu namanya sunnah takririyah. Ya, makanya di sini kenapa kita boleh ngikutin apa yang diucapkan Abdullah bin Umar juga, yang beliau tambahkan labbaik labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik, karena ini perbuatan sahabat yang tidak diingkari oleh Rasulullah. Adapun antum nambah-nambahin yang nggak boleh, ya, karena antum tidak bertemu dengan Rasulullah. Sahabat jelas, Rasulullah kalau tahu itu kemunkaran pasti diingkari, ya. Maka di sini jelas tambahan dari Abdullah bin Abbas itu adalah sunnah takririyah disebutnya. Yang ketiga, anna talbiyata syiarul haji katakbiri syiarus salah. Ucapan talbiyah merupakan syiarnya haji, sebagaimana takbir itu syiarnya ketika kita salat. Fayustahabbul iktsaru minha, sangat dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah. Wala siyama indal intiqali min mansakin ila akhar. Bahkan dianjurkan juga memperbanyak talbiyah saat berpindah dari satu nusuk ke nusuk yang lain. Maksudnya berpindah dari satu nusuk tuh, selesai melakukan tawaf, kan pindah tuh mau sa'i, sambil pindah ke sa'i memperbanyak talbiyah. Nanti setelah sa'i misalnya dari Mina mau ke Arafah memperbanyak talbiyah. Dari wukuf di Arafah mau ke Muzdalifah memperbanyak talbiyah. Dari Muzdalifah mau ke Mina lagi, mau ngelempar jumrah, perpindahan-perpindahan itu dianjurkan memperbanyak talbiyah. Nah, ini yang dimaksud dengan talbiyah, itu syiarnya haji, maka diperbanyak saat berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Yang keempat, taqaddama fil ma'na ijmali ma tahtawihi talbiyatu min anwa'iz dzikr. Telah berlalu penjelasannya bahwasannya talbiyah itu bagian dari zikir dan bagian dari menegakkan ketaatan kepada Allah. Di dalam ucapan talbiyah ada penetapan tauhid kepada Allah Ta'ala dan pujian hanya kepada Allah. Maka ucapan talbiyah itu isinya kalimat tauhid, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai orang ngucapin talbiyah dia nggak paham dengan yang dia ucapkan. Dia ucapin labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, di tangannya masih ada gelang jimat, ya, bacaannya kalimat tauhid, ya, tapi masih pakai jimat.
ya, atau dia baca la syarikalak, ya, tapi ternyata doanya, mintanya kepada Rasulullah, bukan kepada Allah. Ya Rasulullah, berikanlah saya syafaatmu pada hari kiamat. Boleh tidak berdoa gitu? Nggak boleh. Karena yang bisa memberikan izin untuk kita dapat syafaat Allah saja. Ayatnya sering kita baca kok dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah saja. Maka tetap kalau kita mau minta syafaatnya Rasulullah, mintanya kepada Allah, bukan langsung kepada Rasulullah. Ya, maka jangan sampai orang talbiyah cuma sekedar lisan nih. Dia nggak paham bahwa makna talbiyah itu menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Nah ini kan yang gagal difahami sebagian jemaah haji. Mereka ngucapin talbiyah la syarikalak, tapi masih aja hajinya riya, sum'ah, selfie depan Ka'bah, diupload fotonya supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haja, ya kan begitu. Akhirnya dia nggak paham itu tentang ucapan talbiyah la syarikalak, tidak ada sekutu. Ibadah itu bukan cari kedudukan di hati-hati manusia. Ibadah itu ikhlas hanya untuk Allah. Makanya kenapa Allah sebutkan di ayat tentang haji itu, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa in taf'alu fa innahu khairul lakum. Ya, kemudian kata Allah Ta'ala, ya, di ayat ini wa tazawwadu, berbekalah kalian jemaah haji, fa inna khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Kalau ibadahnya nggak pakai takwa tadi, cuma cari pujian-pujian saja, gagal memahami kalimat tauhid ini dalam talbiyah la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu, kami beribadah hanya kepadamu. Nah ini makna kandungan dalam kalimat talbiyah yang artinya menetapkan ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala. Yang kelima, madamatit talbiyatu syiarul haji fayambaghi raf'as sauti biha lirijal ammal mar'atu fatakhfudu sautiha. Karena talbiyah itu syiar dalam haji, maka selayaknya bagi laki-laki mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya membaca talbiyah. Adapun bagi perempuan, dia pelankan saja bacaan talbiyahnya. Ini tentang masalah talbiyah di dalam haji dan juga umrah. Hadis selanjutnya, subbab yang keempat, babun safarul mar'ati biduni mahram, bab safarnya seorang wanita muslimah tanpa ditemani mahramnya. Al haditsus tsani asyara ba'dal mi'atain, hadis nomor 212. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa wa ma'aha dzu mahram. Kata Rasulullah, tidak halal, maknanya haram hukumnya, bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia safar selama 1 hari 1 malam tanpa ditemani mahramnya. Ini lafaz Bukhari. Adapun lafaz dalam riwayat Muslim, la tusafiru masirata yaumin, tidak boleh seorang wanita muslimah safar dalam sehari semalam illa ma'adhi mahram, kecuali ditemani mahramnya.
Ini yang banyak dilanggar wanita muslimah hari ini. Mereka safar itu bukan hitungan 1 hari 1 malam itu. Kenapa kok di sini hitungannya 1 hari 1 malam? Karena dulu pakainya onta. Kata para ulama, maksudnya 1 hari 1 malam di sini kalau sudah lebih 80 km. Yang itu memang jarak yang ditetapkan sudah mencapai jarak safar. Jadi bukan berdasarkan harinya, tapi berdasarkan jaraknya. Kalau sudah lebih dari 80 km, haram bagi wanita muslimah melakukan safar tanpa ditemani mahramnya. Siapa yang dimaksud mahram di sini? Mahram adalah laki-laki yang haram untuk dinikahi wanita tersebut. Itu namanya mahram, bukan muhrim. Sebagian kaum muslimin kan nyebutnya muhrim, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram. Adapun orang yang haram untuk dinikahi disebutnya mahram. Siapa saja yang haram dinikahi oleh wanita dari sisi nasab? Bapaknya, saudara laki-lakinya, ya, siapa lagi? Terus bapaknya, kakeknya ke atas, anaknya ke bawah, anak laki-lakinya, ya, kakaknya, adiknya ke samping, paman-pamannya dari bapak dan dari ibu, itu mahram. Termasuk suaminya itu jadi mahram setelah dinikahi. Maka ini yang bisa jadi mahram untuk menemani wanita safar, ya. Maka di sini dijelaskan nih, para ulama sepakat. Udah. Wanita muslimah haram ini ana bahas yang ulama sepakat, ya. 4 imam mazhab sepakat haramnya wanita muslimah safar tanpa ditemani mahram. Ini anda bahas yang ulama sepakat dulu, ya. Safarnya safar apa? Safar selain haji dan umroh yang wajib. Safar selain haji dan umroh wajib. Haji dan umroh yang wajib itu haji pertama dan umroh yang pertama. Kalau selain safar haji dan umroh, ulama sepakat. Apakah perempuan itu dalam wisata? Apakah perempuan itu silaturahim? Apakah perempuan itu ada bisnis? Haram hukumnya dia safar tanpa ditemani mahram. Ya, ini ulama sepakat sudah 4 imam mazhab, nggak ada perbedaan. Yang ulama beda pendapat nanti kalau safarnya haji dan umroh wajib, itu yang ulama berbeda pendapat. Ya. Yang kedua, para ulama juga sepakat. Maksudnya 4 imam mazhab ini sepakat, ya, haramnya wanita muslimah safar umroh atau haji, tapi umroh dan hajinya sunnah tanpa mahram. Umroh haji sunnah tuh haji yang kedua itu sunnah.
Umroh yang kedua itu sunnah, haram. Perempuan melakukan haji sunnah, umroh sunnah tanpa ditemani mahram, dan ini ulama sepakat. Ya. Yang ketiga, baru ana sampaikan, ulama beda pendapat ketika berbicara tentang safarnya wanita tanpa mahram untuk haji dan umroh wajib. Ya. Para ulama berbeda pendapat safarnya wanita untuk haji atau umroh wajib tanpa ditemani mahramnya. Nah, ini ya, biar antum mudah memahaminya. Mana yang disepakati ulama, mana yang memang ulama beda pendapat. Ya. Jadi ulama beda pendapat hanya ketika bicara haji dan umroh wajib. Haji yang pertama, umroh yang pertama. Selain haji dan umroh, wanita itu safar tanpa mahram, ulama sepakat kok haram itu hukumnya. Ya. Maka ini yang ingin kita bahas. Apa hukumnya haji dan umroh wajib tanpa ditemani mahram? Ya. Pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, pendapat mereka haram hukumnya wanita safar haji atau umroh walaupun wajib tanpa ditemani mahramnya. Nah, dalilnya apa? Ya hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Tidak boleh wanita muslimah melakukan safar selama 1 hari 1 malam tanpa ditemani mahramnya. Hadis ini umum kata mereka, baik untuk haji wajib, umroh wajib atau selain itu. Ya. Ini yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dalilnya hadis ini. Gak boleh perempuan secara umum dia melakukan safar, bahkan tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tuh. Artinya bukti keimanannya kepada Allah dan hari akhir, dia akan safar dengan mahramnya. Ada orang yang bilang kok Islam ribet banget, perempuan mau keluar harus pakai mahram kalau safar. Bukan ribet ihwa, ini justru dalam rangka memuliakan wanita muslimah. Karena kalau dia safar sendirian mudah diganggu ihwa. Kalau dia safar sendirian mudah dilecehkan. Islam justru melindungi wanita muslimah. Makanya kenapa kalau sudah menempuh jarak safar, haram hukumnya dia safar tanpa ditemani mahram. Bukan untuk membatasi ruang geraknya wanita, tapi dalam rangka apa? Memuliakan wanita. Antum pernah lihat permaisuri atau ratu nggak kalau keluar? Kalau keluar dari kerajaan gimana mereka? Permaisuri atau ratu? Dikawal. Ya, itu kan mulia, mereka dikawal. Maka Islam memerintahkan mahram ini mengawal wanita muslimah yang dia melakukan safar. Karena dalam rangka apa? Melindungi wanita muslimah tersebut. Apalagi di zaman sekarang nih, pelecehan itu mudah terhadap kaum wanita. Pelecehan, dipegang-pegang, ya, diledekin, ya, dilecehkan, itu banyak kasusnya.
Makanya kenapa Islam mensyariatkan wanita muslimah haram keluar safar ya. Kalau sudah 80 km lebih haram dia safar tanpa ditemani mahramnya. Kata pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ini berlaku umum untuk semua safar, termasuk safar haji dan umroh yang wajib. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, paham antum ya? Dalilnya hadis ini nih yang pendapat pertama, ya. Pendapat kedua, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan sebagian kecil ulama Malikiyah. Sebagian kecil ulama Malikiyah mereka berpendapat kalau safarnya haji dan umroh yang wajib maka itu diperbolehkan. Ya, mereka mengatakan boleh, tapi dengan syarat juga. Boleh dengan syarat. Ya. Apa syaratnya? Yang pertama, mereka mensyaratkan perempuan itu mahramnya bisa diganti dengan ditemani perempuan-perempuan yang terpercaya minimal 2 orang. Ditemani perempuan yang thiqah bahasa mereka. Yang thiqah ya, minimal 2 orang. Kalau yang nemenin satu perempuan saja nggak boleh tetap. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mereka mensyaratkan jalanan yang dilalui saat akan haji dan umrah wajib itu, jalanan yang dilaluinya dipastikan aman. Artinya di perjalanan gak akan ada yang ganggu wanita ini. Ini kan sulit di zaman sekarang. Ya, di mana perempuan bisa aman nih, wah? Ya, di pesawat saja bisa. Ya, di bandara mereka bercampur baur. Ya, belum lagi kalau transit dulu. Ya, belum lagi kalau ternyata pesawatnya turbulensi. Ya, kan repot tuh. Ya. Maka ini syaratnya menurut Anda agak sulit itu. Jalan yang dilaluinya aman. Ya. Kenapa ulama ya Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah dan sebagian ulama Maliki yang membolehkan ini beda dengan zaman kita, ikhwah. Di zaman dulu ya mungkin kriminalitasnya nggak sebanyak kita hari ini. Ya. Pelecehan seksualnya ya terhadap kaum wanita nggak seperti di zaman kita yang begitu parah. Ya, di zaman mereka mungkin memang terasa aman kalau perempuan itu jalan safar hanya ditemani oleh perempuan-perempuan yang siqah tadi. Ya, makanya wallahu a'lam ya, kalau ana lebih menguatkan pendapat yang pertama. Tetap walaupun dalam haji dan umroh yang hukumnya wajib, dia tetap harus ditemani oleh mahramnya. Ya, karena tadi bahaya perempuan itu safar, apalagi untuk haji dan umroh tanpa ditemani mahram itu sangat bahaya sekali. Ya, karena perjalanannya yang jauh, udah gitu di sananya akan banyak ikhtilatnya dengan kaum laki-laki. Ya, maka pendapat yang lebih kuat ihwa, baik safar haji ataupun umroh yang wajib tetap itu harus ditemani mahramnya bagi kaum wanita muslimah. Ya, makanya sampai sebagian ulama ya mereka mengatakan
gimana kalau perempuan itu nggak punya mahram lagi? Suaminya udah meninggal, bapaknya udah meninggal, kakaknya juga nggak ada, anaknya juga nggak ada, ya. Kalau menurut para ulama mazhab Hambali, mereka mengatakan gugur sudah kewajiban hajinya, karena dia tidak memenuhi syarat harus ditemani mahramnya, ya. Kenapa ini dalil yang kuat, ihwa? Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya. Ada seorang sahabat, ya, yang dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna mra'ati satahujju." Sesungguhnya istriku akan melaksanakan haji. Lakin, tapi kata sahabat tersebut, ana syaraktu fi ghazwati kaza wa kaza. Tapi ternyata saya sudah ditempatkan untuk mengikuti perang ini dan perang itu. Gimana ya Rasulullah? Apakah saya tetap berjihad atau saya pulang nemenin istri saya haji? Nah, ini dalilnya kuat sekali. Kata Rasulullah, intaliq ma'amro'ati. Engkau pulang sana, temani istrimu untuk melakukan haji. Ya, bayangin, padahal jihad tuh fisabilillah, medan perang. Di saat ternyata ada yang lebih prioritas, apa itu? Menemani istrinya melaksanakan haji. Rasulullah suruh apa? Pulang, temani istrimu melaksanakan haji. Padahal sahabat ini dibutuhkan dalam jihad di jalan Allah. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan ibadah jihad saja bisa gugur, ihwa, karena untuk menemani apa? Mahramnya melaksanakan haji. Ya, apalagi antum, ya, kalau istri mau umroh ya ditemani, ya, ada mahramnya, ya. Jangan istri antum berangkat sendiri, ya, kan banyak travel mereka mah yang penting dapat duit aja. Ya, urusan, ya, perempuan yang nggak ada mahramnya nggak peduli, ya. Padahal jelas sekali, ya, seorang yang haji atau umroh, ya, tanpa ditemani mahram dia berdosa, ya. Berdasarkan hadis ini tidak boleh safar seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali dia ditemani mahramnya. Ini berlaku umum, ya. Hadis tadi yang menguatkan, ya, sahabat disuruh pulang nemanin istrinya yang akan haji dan dia dibolehkan nggak ikut berjihad di jalan Allah. Maka ini dalil yang kuat, safar haji pun walaupun itu haji wajib atau umroh wajib tetap harus ditemani mahramnya, ya. Tayyib, ihwah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan kajian kita sampai isya dulu, ihwah, ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya, ya. Karena lagi agak padat ini, ya. Menjelang wisuda soalnya, ya. Jadi sampai hari Ahad kayaknya agak padat, ya. Karena cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.